Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 501-505. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Para kaisar manusia di masa lampau mengangguk, menyampaikan perasaan yang sama. Meskipun setiap kaisar manusia tampak pantas dipukuli di mata tuan mereka, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan kaisar manusia yang pantas dipukuli oleh mereka semua. Kaisar manusia di masa lalu semuanya adalah praktisi terbaik di generasi mereka. Bukan status yang membuat sekte lain menghormati mereka, tetapi kemampuan mereka yang cukup kuat, mengalahkan semua orang di zaman mereka dan jarang menemukan yang sepadan. Kaisar manusia manapun yang tidak pernah bertarung beberapa ronde dengan para dewa di langit tinggi akan merasa sangat malu untuk bertemu leluhur mereka setelah meninggal. Namun, berapa banyak orang yang seperti ini dalam satu generasi? Namun, Kinmu, terhadap praktisi kuat yang sombong seperti mereka, malah mengatakan bahwa dia takut melukai mereka. Dia bahkan mengatakan bahwa teknik dan seni ilahi mereka sudah ketinggalan zaman, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Leluhur ketiga mendekat sambil berkata dengan acuh tak acuh, semua kaisar manusia di masa lalu sangat sombong, dan setiap orang dari mereka dipenuhi dengan kesombongan setelah kematian, ingin mengalahkan ini dan itu. Namun, Anda tetap menjadi orang pertama yang mengatakan kita ketinggalan zaman. Kaisar manusia Qin, sungguh luar biasa. Murid yang mengalahkan guru juga biasa. Misalnya aku pernah mengalahkan kakek tua itu sebelumnya. Namun, untuk mengalahkan semua kakek tua, suara kaisar manusia Qin tidaklah kecil. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini. Leluhur keempat berkata dengan acuh tak acuh. Leluhur ketiga menatapnya dengan tatapan gelap. Ekspresi leluhur kedua tampak mengesankan saat dia berkata, Kaisar manusia Qin adalah orang yang hidup, jadi bagaimana kita bertarung juga menjadi masalah lain. Namun, leluhur pertama memiliki harta karun yang seharusnya masih ada di sekitar sini. Harta karun itu disebut antara hidup dan mati, dan harta karun itu dapat menempatkan kita di antara hidup dan mati, yang akan menjadi situasi yang paling tepat untuk bertukar pukulan. Semua kaisar manusia di masa lalu mengerutkan kening. Leluhur pertama tidak ada di sini, jadi siapa yang bisa menggunakan antara hidup dan mati? Leluhur kedua tersenyum dan berkata, sebagai murid leluhur pertama, aku adalah pemilik aula suci 5 yang saat dia tidak ada, jadi aku bisa menggunakannya secara alami. Diamlah, aku sangat mengenal tempat ini, bahkan lebih mengenalnya daripada rumahku sendiri. Tunggu aku, biarkan aku mengambil antara hidup dan mati. Semua orang sedikit penasaran. Mereka pernah mendengar tentang antara hidup dan mati tetapi belum pernah melihat harta karun ini sebelumnya. Mereka mendengar bahwa karena leluhur pertama merindukan istrinya, ia membuat harta karun itu untuk membuat jalan menuju Yudu sehingga ia bisa menemuinya di sana. Namun, harta karunnya tidak banyak berguna atau berdaya guna, jadi orang-orang yang membuat barang-barang semacam ini jumlahnya sedikit. Namun, menggunakan Between Life and Death untuk bertarung dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati adalah cara yang sangat cerdik. Tidak lama kemudian, leluhur kedua kembali, dan semua orang melihat bahwa tangannya kosong. Mereka tidak dapat menahan rasa bingung dan bertanya dengan curiga, leluhur kedua, di mana antara hidup dan mati? Ini antara hidup dan mati. Lengan baju leluhur kedua bergetar, dan sungai panjang mengalir keluar dari lengan bajunya. Sungai besar itu mengalir keluar dari aula suci 5 yang menjadi semakin lebar. Sungai itu membentang sejauh beberapa ratus mil dan melayang di langit di atas kota Fengdu. Semua orang bergegas keluar dari aula suci 5 yang, di mana mereka melihat sungai panjang yang mengambang di langit. Bahkan ada jembatan terbang yang tergantung di atasnya. Di sungai itu, ada juga perahu pesiar berhias yang berlabuh di bawah jembatan. Semua orang bersorak dan berseru, untuk bertemu dengan istri, leluhur pertama benar-benar menghabiskan kekuatan sihir yang sangat besar untuk membuat harta karun ini. Ayo, mari kita naik ke jembatan. Kinmu juga mengikuti mereka. Saat mereka melangkah di jembatan, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi, dia benar-benar melihat daging dan darah tumbuh di tubuhnya. Setelah sampai di alam orang mati dihidupkan kembali dan yang hidup berubah menjadi kerangka.
Namun, sungai dan jembatan itu benar-benar memungkinkannya untuk memulihkan daging dan darahnya. Sungguh aneh, kaisar manusia masa lalu berdiri di jembatan, tetapi mereka tidak menumpahkan darah dan daging mereka juga. Mereka masih memiliki tubuh jasmani yang lengkap. Dari situ, jelaslah bahwa ini adalah kemampuan luar biasa dari antara hidup dan mati. Ketika aku mengendalikan kapal bulan untuk menjadi pelindung bulan, aku harus menahan tekanan dari alam orang mati yang masih hidup sambil tetap memiliki tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Sepertinya kemampuan leluhur pertama pasti jauh lebih kuat daripada kemampuan pelindung bulan. Seru Qin Mu dalam hati. Kemampuan kaisar manusia leluhur pertama adalah misteri yang mendalam. Dia tidak diragukan lagi merupakan bakat luar biasa dari era kaisar pendiri. Namun, antara hidup dan mati ini tidaklah sia-sia, sebaliknya, ini adalah alat yang efektif. Dia berkedip, dan jantungnya berdebar kencang. Dia langsung memikirkan kegunaan terbesar antara hidup dan mati yang memungkinkan Fengdu mengganggu dunia orang hidup, mengganggu kenyataan. Antara hidup dan mati dapat mengganggu dunia orang hidup dan memungkinkan para dewa Fengdu turun ke dunia orang hidup. Meskipun permukaan sungainya tidak besar, tapi tetap luar biasa. Kalau dipikir-pikir, jumlah dewa dan setan di Fengdu ada puluhan ribu. Kalau mereka turun ke dunia fana, siapa yang bisa menandingi mereka? Jika antara hidup dan mati digunakan dengan benar, itu adalah senjata yang luar biasa kuat. Qin Mu berdiri di ujung jembatan dan melihat sungai yang mengalir ke arah Yudu. Dia samar-samar bisa melihat kegelapan di sisi lain. Sungai itu sangat indah, dan jelas bahwa sungai itu tidak biasa. Di kota Fengdu, banyak dewa dan iblis mendongak untuk melihat sungai besar yang mengambang di langit. Sungai itu mengalir dengan lembut dan tampak sangat elegan. Kaisar manusia itu lagi, seorang dewa menundukkan kepalanya untuk mengalihkan pandangan. Ia kemudian berbicara kepada semua orang di sekitarnya. Sejak orang-orang ini datang ke Fengdu, semakin banyak dari mereka muncul, dan mereka menjadi semakin sombong. Mereka adalah kekuatan Fengdu kita, tetapi aku khawatir hanya para iblis itu yang bisa menandingi mereka. Tidak perlu melihat, bubar, biarkan mereka melupakan diri mereka sendiri dalam pertarungan mereka. Leluhur pertama bertemu istrinya dengan mengirimkan perahu pesiar ini ke Yudu untuk menuntun jiwa istrinya keluar. Mereka kemudian akan bertemu di jembatan. Di jembatan antara hidup dan mati, wajah leluhur kedua meredup. Setelah kejadian pertemuan mereka diketahui oleh Yudu, jiwa istri Tuan dibawa pergi oleh para pembawa pesan kematian. Leluhur pertama sebenarnya tidak tahu tentang ini dan masih berdiri di jembatan untuk menunggunya, tetapi dia tidak melihat atau mendengarnya selama puluhan tahun. Saat itu, aku berdiri di tepi sungai dan melihatnya bertambah tua dari hari ke hari, jangan bicarakan ini. Dia membangkitkan semangatnya dan menatap Qin Mu. Dia terkekeh dan berkata sambil tersenyum, masih ada tubuh penguasa di sini yang mengatakan kita semua ketinggalan zaman. Sudah waktunya untuk memberitahu generasi muda tentang luasnya langit dan bumi. Qin Mu tercengang, Grandmaster, leluhur, kalian juga tahu aku adalah tubuh penguasa. Di jembatan, semua kaisar manusia masa lalu menunjukkan senyum aneh dan berkata serempak, bagaimana mungkin kami tidak tahu? Bocah kecil Su telah memberitahu kami semua tentang hal itu, kami tahu segalanya. Qin Mu menatap senyum aneh mereka dan merasa bingung. Apakah semua orang menjadi begitu aneh setelah mereka meninggal? Kaisar manusia Kikang tersenyum gembira dan terkekeh. Si bocah Su berkata dia menemukan tubuh penguasa untuk muridnya yang sangat kuat, tak tertandingi di dunia ini. Ketika kami mendengarnya, kami semua berkata bahwa kau pasti akan menghajarnya sampai mati setelah kau mati dan membuatnya mati untuk kedua kalinya. Qin Mu bingung, mengapa aku harus memukul kepala desa sampai mati? Kaisar manusia lainnya takut Kikang akan membocorkan rahasia dan batuk berulang kali. Kaisar manusia Kikang mengerti dan tersenyum. Tuan Tubukin, Anda mengatakan kami sudah tua, tidak berguna, ketinggalan zaman, tidak bisa bertarung, jadi sekarang saatnya bagi kami untuk menuntut keadilan. Grandmaster, aku hanya mengatakan teknik dan seni ilahi Anda sudah ketinggalan zaman, tapi aku tidak mengatakan sisanya, Qin Mu segera berkata. Tut, Kaisar manusia Kikang berteriak dan melompat turun dari jembatan. Dia menginjak permukaan sungai dan mengangkat kepalanya untuk tertawa. Cukup dengan omong kosong, ayo bertarung. Auranya meledak, dan 7 ledakan terdengar satu demi satu. 7 harta karun ilahi langsung terbuka satu demi satu. Roh primordialnya sangat kuat dan berdiri tegak di jembatan ilahi. Bintang-bintang berdesing dan berkumpul dan berubah menjadi bima sakti untuk berputar di sekelilingnya. Di bawah jembatan ilahi adalah Yudu yang gelap, dan di antara langit dan bumi ada matahari dan bulan, 5 elemen.
Mereka bergabung bersama untuk menjadi 7 bintang, masing-masing dengan dewa yang berdiri tegak di atasnya. Di bawah 7 bintang adalah daratan yang dibentuk oleh platform roh, dan 6 penjuru sudah terbentuk. Kaisar manusia Kikang sangat sombong, dan dia mengangkat tangannya untuk menyegel harta karun ilahi jembatan ilahi miliknya yang kemudian menghilang secara bertahap. Dia kemudian menyegel harta karun ilahi kehidupan dan kematian miliknya, dan Yudu menghilang. Dia kemudian menyegel alam makhluk surgawi miliknya, dan roh primordialnya menghilang. Auranya melemah, tetapi kesombongannya tetap liar. Saat dia berdiri di permukaan sungai, bayangan gunung berapi hitam meletus benar-benar terbentuk di belakangnya. Kaisar manusia Kikang mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkan tangan erat-erat. Dia memberi isyarat kepada Kinmu dengan jari telunjuknya. Tuan tubuh Qin, kemarilah. Jantung Kinmu mulai berdebar-debar seolah-olah dia senang melihat mangsa. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, tetapi dia masih ragu-ragu. Leluhur kedua, leluhur ketiga, garis keturunan kaisar manusia kita tidak memiliki hukuman 3 pisau dan 6 lubang karena memukuli para guru besar dan leluhur kita, kan? Kaisar manusia masa lalu tersenyum. Kami bukan sekte setan seperti sekte setan surgawi, jadi mengapa kami harus dihukum dengan 3 pisau dan 6 lubang? Pergilah. Kinmu santai dan melangkah. Mendarat di permukaan sungai, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Grandmaster, jika aku menyinggungmu. Bertarung saja jika kau ingin bertarung. Kaisar manusia Kikang berteriak dan melangkah maju sambil meninju. Pemandangan gunung berapi di belakangnya langsung menjadi sangat ganas saat tiba-tiba meletus. Api berkobar, dan asap hitam serta abu membumbung ke langit. Mereka memenuhi langit saat sungai mulai mendidih. Getaran dari kekuatan tinjunya dan tinjunya benar-benar akan menyebabkan air sungai di sekitar Kinmu naik. Ia memisahkannya menjadi tetesan-tetesan yang tersusun dalam satu garis, bergetar pelan ke atas sambil mengalir ke langit. Kaisar manusia Kikang menyerbu ke dalam air sungai yang mengalir deras dengan kepalan tangannya yang membesar dan membesar, menjadi semakin kuat. Auranya menjadi semakin ganas. Tanda-tanda formasi berputar-putar di mata Kinmu, dan Bima Sakti di matanya melilit matahari. Dia dapat dengan jelas melihat wajah kaisar manusia Kikang bertabrakan dengan tetesan air dan proses tetesan meledak di wajahnya dan berhamburan keluar. Skill kebangkitan 9 mata surga milik Blind. Ledakan. Getaran dahsyat datang dari permukaan sungai, dan tinju Kinmu bertabrakan dengan tinju kaisar manusia Kikang. Pakaian mereka berkibar ke belakang. Magma dan api dari gunung berapi milik kaisar manusia Kikang tampak seperti tiba-tiba patah saat membubung ke langit. Mereka langsung terlempar kembali oleh badai. Ekspresi kaisar manusia Kikang berubah drastis, dan dia merasakan perasaan yang tak tertahankan di dadanya. Kultivasi ki vital yang sangat buruk. Air sungai yang berterbangan di udara tiba-tiba terhenti, dan tinju Kinmu berubah menjadi telapak tangan dengan ki vitalnya yang mengamuk. 8.000 pedang, tetesan air sungai di langit ditarik dan diubah menjadi pedang-pedang halus. 8.000 pedang mengeksekusi 17 bentuk pedang, berubah secara tak terduga untuk menyerang kaisar manusia Kikang bersama-sama. Ekspresi kaisar manusia Kikang berubah, dan dia terbang ke udara untuk mundur. Tubuhnya jatuh bebas seolah-olah dia adalah seekor angsa yang terbang di permukaan sungai. Dia naik turun 3 kali, gerakan tubuhnya sangat aneh. Dia menghindari transformasi dan serangan dari 8.000 pedang berkali-kali. Kinmu melangkah maju, kecepatannya tak terbayangkan. Ia mengangkat tangannya, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tangannya membentuk pedang panjang yang menebas ke bawah. Wih, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari pedangnya, dan pedang yang bagaikan badai menenggelamkan targetnya. Kaisar manusia Kikang berteriak dan terbang ke langit. Ia melambaikan tangannya, dan bayangan telapak tangan memenuhi langit. Tiba-tiba, suara pedang yang menembus udara terdengar saat pedang yang dibentuk oleh Kinmu berputar dan mengiris telapak tangannya. Seketika, kedua telapak tangan itu seperti saringan. Kaki besar Kinmu menginjak permukaan sungai dengan keras, dan aliran air sungai membumbung tinggi ke langit seperti naga air. Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih dan menggunakan naga air itu sebagai tombak, bergerak bersamanya. Jejak tombak yang tak terhitung jumlahnya menusuk kaisar manusia Kikang yang berada di udara. Dia digantung di tombak sebelum diayunkan oleh Kinmu dan dibanting dengan keras ke permukaan sungai. Sungai itu meledak, tombak naga air di tangan Kinmu menghilang, dan dia mengangkat tangannya tinggi ke langit. Guntur dan kilat saling bersilangan dan berubah menjadi naga petir yang menyerang tempat kaisar manusia Kikang jatuh. Kekuatan telapak bintang surgawi yang luar biasa. Kinmu mengangkat tangannya untuk melemparkan mudra, dan di belakangnya bintang-bintang memenuhi langit, membentuk medan kekuatan seni ilahi yang mengerikan.
Penampakan 360 dewa muncul di medan kekuatan, semuanya menyerang dengan telapak tangan mereka. Serangan ini tidak bersuara. Sungai besar itu bergetar hebat dan melengkung di udara. Ini berasal dari 360 kekuatan telapak tangan yang meletus pada saat yang sama, membentuk medan gaya yang terdistorsi. Kinmu menarik tangannya, dan setelah beberapa saat, Kaisar Manusia Kikang bangkit dari bawah air dan mengapung di sungai, melewati jembatan panjang kehidupan dan kematian. Di jembatan, para kaisar manusia masa lalu menjulurkan kepala untuk melihat, lalu menoleh satu sama lain dengan cemas. Setelah beberapa saat, leluhur keempat berkata dengan lembut, tentang tubuh penguasa, apakah Su kecil berbohong kepada kita? Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh penguasa? Di jembatan, para kaisar manusia masa lalu memiliki ekspresi aneh. Kepala desa telah memberitahu mereka bahwa dia telah membuat tubuh penguasa, yang merupakan kebohongan putih yang digunakan untuk memotivasi Kinmu, tubuh fana ini, untuk bekerja keras. Dan mereka mempercayainya. Namun di alam yang sama, Kaisar Manusia Kikang sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak langkah pertama. Setelah itu, ia dipukuli sampai ke titik yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa hanya dengan kerja keras. Bagaimana mungkin tubuh manusia hanya mengandalkan kerja keras untuk mengalahkan Kaisar Manusia hingga mencapai titik seperti itu? Oleh karena itu, bahkan para kaisar manusia di masa lalu pun tidak dapat menahan diri untuk meragukan jika tubuh penguasa benar-benar tidak ada di dunia. Di jembatan, Ki Vital Kaisar Manusia Yi San berubah menjadi tangan besar dan menusuk Kaisar Manusia Kikan, yang mengambang di hilir, dengan jari seputih salju yang tampak seperti batu giok. Kaisar Manusia Kikang berbaring dengan kedua lengan terentang dan menatap langit dengan mata terbelalak. Ia tidak bergerak, dan setelah ditusuk, ia tenggelam ke dalam air sebelum mengapung kembali. Murid yang baik, apakah kau sudah terima kenyataan bahwa kau dipukuli oleh murid buyutmu? Kaisar Manusia Yi San bertanya sambil menahan tawa. Orang tua terkutuk, jangan ganggu aku, biarkan aku merasa tenang, kata Kaisar Manusia Kikang dengan nada tidak senang. Aku hanya merasa aneh dengan pukulan itu, bukan karena aku menerimanya. Aku hanya ingin waktu untuk berpikir tentang bagaimana aku telah kalah. Kaisar Manusia Yi San tertawa terbahak-bahak dan bersukacita atas kemalangannya. Masih mengatakan bahwa kamu belum menerima kekalahanmu. Kaisar Manusia Kikang membalikkan badan dan berbaring di air dengan pantatnya menghadap ke atas, membiarkan arus membawanya jauh. Kinmu tidak dapat menahan rasa khawatirnya dan berteriak, Grandmaster, jangan tersedak air. Kaisar Manusia Yi San tertawa. Bocah ini selalu seperti ini saat kalah. Abaikan saja dia sedang menyeka air matanya dan tidak ingin kau melihatnya. Kinmu merasa tidak enak di hatinya. Dia telah memukuli guru besarnya sampai dia menyeka air matanya di sungai, hal semacam ini agak memalukan. Sebagai seorang pemuda yang diajari oleh desa lansia cacat, dia biasanya menghormati para tetua, tetapi tentu saja, si cacat dan si bisu tidak kekurangan pukulan darinya saat bertarung di alam yang sama. Mungkin pukulanku terlalu keras. Grandmaster, kemampuan tinjuku sebenarnya lebih rendah darimu, dan aku hanya mengandalkan kultivasi yang lebih kuat untuk mengalahkanmu, jadi jangan bersedih. Kinmu melompat ke kepala jembatan dan bersandar di pagar. Dia meregangkan tubuhnya dan berteriak kepada Kikang yang melayang menjauh. Aku tidak bermaksud terlalu keras dalam memukul. Aku melihat kemampuan Grandmaster sangat kuat sehingga semangat bersaingku tidak dapat menahan diri untuk bangkit, dan aku langsung menggunakan kekuatan penuhku. Aku jarang melakukan itu ketika bertemu dengan para ahli dari alam yang sama saat ini. Dia tampak sedikit murung dan sedih. Lagi pula, aku adalah tubuh penguasa. Kupikir aku bisa bertemu dengan para ahli di alam yang sama yang bisa menjadi tandinganku, tetapi siapa yang tahu bahwa kemampuan guru besar itu agak buruk. Tapi ini bukan salahmu. Di jembatan, para kaisar manusia menahan amarah mereka sambil melihat kaisar manusia muda itu menunjukkan kerinduan di matanya saat dia melihat Kikang yang sedang mengapung di sungai. Jika saja para leluhur dan guru besar bisa menjadi bagian dari generasi yang sama denganku, itu akan luar biasa. Jika kita dilahirkan di generasi yang sama, kalian bisa berkembang bersamaku dan menjadi tandinganku. Sayang sekali kalian hidup sangat lama dan tidak bisa mengejar generasi guru kekaisaran perdamaian abadi dan aku saat kita melakukan reformasi. Akibatnya, seni, jalan, dan keterampilan ilahi kalian ketinggalan zaman. Tinju para leluhur terkepal, dan mereka menahan diri dengan kuat agar tidak meledak. Kaisar Manusia Lanpo menyembunyikan senyumnya sambil menggertakkan giginya. Suaranya mengerikan. Meskipun kata-kata bocah itu sangat rendah hati, setiap kalimatnya dapat membuat orang yang hidup marah hingga mati dan orang yang mati menjadi hidup.
Ini membuat para kaisar manusia di masa lalu ingin sekali membantingnya ke tanah dan menghajarnya. Tuan Tubuh Qin, kau baru saja mengalahkan bocah Kikang itu dan sudah mengatakan bahwa jalan, keterampilan, dan seni ilahi kita ketinggalan zaman. Bukankah itu terlalu sombong? Nada bicara kaisar manusia Yi San kaku meskipun ia berbicara dengan ekspresi yang menyenangkan. Ayo, biarkan aku mengajarimu seperti apa seni ilahi itu. Kinmu menunjukkan ekspresi gelisah saat dia berbalik untuk melihat guru agung yang tingginya hanya 5 kaki ini. Leluhur, jalan yang kau tempuh adalah jalan seni ilahi, dan itu memang sangat kuat. Namun, dengan berada begitu dekat denganku, kau sudah mati, 1, 2, 3, 4, 16, 17 kali. Kaisar manusia Yi San tidak dapat menahan amarahnya dan mengangkat bola petir di tangannya sambil menahan keinginannya untuk memukul bocah nakal itu sampai mati. Jika sudah sedekat ini, para ahli alam makhluk surgawi bahkan tidak akan mampu menahan gerakanku. Kinmu tampak tidak memiliki emosi saat dia terus berbicara sendiri. Apa yang dikultivasikan leluhur adalah seni ilahi. Namun, mengolah seni ilahi berarti kamu kurang dalam hal tubuh jasmani. Karena kita begitu dekat, hanya waktu satu kalimat yang diucapkan leluhur sudah cukup bagiku untuk membunuhmu 20-30 kali. Kaisar manusia Yi San hampir muntah darah, dan wajahnya menghitam. Dia melompat dari jembatan, dan awan menangkap sosoknya yang kekar saat dia berkata dengan marah, nada bicara bajingan itu sangat arogan. Biarkan aku menjauh dulu sebelum bertarung. Awan di bawah kakinya mengangkatnya dan bergegas ke hulu. Setelah 5 atau 6 mil, Kaisar manusia Yi San merasa jaraknya sudah tepat. Namun, dia tiba-tiba teringat betapa cepatnya ilmu pedang Kinmu dan merasa jaraknya juga tidak terlalu aman, jadi dia mundur 3 mil lagi. Ketika dia teringat betapa cepatnya kecepatan Kinmu dan betapa mudahnya dia mengejar Kikang sebelumnya, dia menjauh 2 mil lagi. Aku tidak bisa mundur lagi, atau mereka akan berpikir bahwa aku takut kalah dari cicit-cicitku. Kaisar manusia Yi San menoleh ke belakang dan karena jaraknya terlalu jauh, jembatan telah menjadi garis tipis dan Kinmu hanyalah sebuah titik di garis tipis itu. Kaisar manusia Yi San tersipu. Berlari sejauh itu dalam waktu singkat memang tindakan pengecut. Turunlah. Detak jantung Kaisar manusia Yi San stabil dan suaranya bersemangat, dia tampak persis seperti Kaisar manusia Kikang. Di jembatan, leluhur kedua berteriak, Yi San, kamu lupa menyegel harta karun sucimu. Wajah Kaisar manusia Yi San memerah lagi. Dia terlalu gugup dan akibatnya, lupa menyegel harta karun ilahinya. Dia segera menyegel 3 harta karun ilahinya yang besar dan berteriak lagi dengan semangat tinggi, turunlah, Berdebar, Kinmu melompat ke sungai. Menghubungkan dinding mengetuk pegunungan biru. Kaisar manusia Yi San mengambil langkah pertama, dan di balik lengan bajunya yang lebar, kelima jarinya yang pendek bergerak ke atas dan ke bawah. Seketika, sungai sepanjang lebih dari 10 mil di bawah kakinya meluap, dan air membentuk gunung-gunung biru. Punggungan dan puncak gunung menumpuk menjadi barisan sambil bergemuruh. Sungai besar yang berubah menjadi gunung biru mungkin terlihat indah, tetapi ini adalah seni suci yang diam-diam mengandung niat membunuh. Seni ilahi Yi San telah memasuki jalan tersebut, tetapi berbeda dari seni ilahi orang lain, seni ilahi miliknya tidak akan meledak dengan kekuatan jika tidak diaktifkan. Hanya jika seseorang berada di dalam seni ilahi miliknya, gerakan kecil dapat mengaktifkan bencana yang luar biasa. Gunung-gunung biru yang menjulang tinggi tiba-tiba datang ke sisi Kinmu, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia begitu bersemangat sehingga setiap titik energi vitalnya bergetar, bahkan lebih aktif dari biasanya. Ini adalah sumber jurus pertama kepala desa. Pedang menginjak gunung dan sungai milik kepala desa berasal dari jurus Kaisar manusia Yi San. Dari seni ilahi hingga keterampilan pedang, kepala desa memang seorang jenius. Kinmu sangat gembira dan tak dapat menahan diri untuk berteriak, tubuh penguasa naga sejati. Terlalu bersemangat, ia telah berkali-kali menderita di bawah jurus pedang menginjak gunung dan sungai milik kepala desa saat pertama kali mempelajari jurus ini. Saat itu, ia telah berkali-kali dikalahkan di tangan kepala desa. Kini karena cakrawala dan pengetahuannya tak lagi sama seperti sebelumnya, bertemu dengan asal-usul jurus pedang menginjak gunung dan sungai membuatnya merasa seperti sedang bersaing dengan kepala desa sekali lagi. Dia begitu bersemangat hingga tak dapat menahan diri untuk mengeksekusi tubuh penguasa naga sejati. Ki vitalnya tumbuh tak terbatas, dan setiap helai yang keluar dari tubuhnya menghadirkan bentuk naga yang berbeda. True Dragon Overload Body adalah seni ilahi tubuh jasmani yang kuat yang telah ia pahami dengan menggabungkan metode kultivasi ras naga dari sarang naga sejati dengan teknik 3 eliksir Overload Body. Ki vitalnya berubah menjadi vitalitas naga yang mengguncang ruang di sekitarnya, membentuk semua jenis tanda naga aneh.
Mereka tampak seperti rune dan jimat saat mereka menyala terus-menerus di tubuhnya. Dia menggunakan seni dewa tubuh jasmani untuk melawan seni dewa mantra. Qin Mu berlari lurus ke depan. Dia menginjak gunung sambil berlari cepat menuju kaisar manusia Yi San yang berada lebih dari 10 mil jauhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju dan kakinya bergerak cepat. Ratusan naga sejati menari-nari di sekelilingnya dan meraung kuat, menghancurkan gunung dan sungai hingga berkeping-keping. Dia membiarkan seni ilahi kaisar manusia Yi San membombardirnya, tetapi tidak dapat menembus pertahanan tubuh penguasa naga sejati miliknya. Ekspresi kaisar manusia Yi San berubah drastis. Orang itu benar-benar sangat kuat sehingga dia bisa menggunakan tubuh jasmaninya untuk menembus seni ilahi. Yi San kemudian segera mengubah seni ilahinya dan menyerang dengan panik sambil berpikir dalam hati, coba kulihat bagaimana kau menghancurkan ini. Kau akan dipukuli jika kau datang ke sini. Gunung-gunung runtuh dan berubah menjadi gelombang yang membubung. Di jembatan, para kaisar manusia masa lalu merasakan semangat juang yang membara dari tubuh jasmani Qin Mu menyerang wajah mereka dengan angin kencang dan mengibarkan pakaian mereka. Seni ilahi tubuh jasmani semacam ini bahkan lebih kuat daripada milik leluhur kedua. Leluhur ketiga berkata dengan sungguh-sungguh. Tuo Yu, kamu ahli dalam kalkulasi formasi dan pencapaianmu dalam aljabar tak tertandingi di dunia ini, jadi bisakah kamu menghitung di mana kelemahannya? Di mata kaisar manusia Tuo Yu, formasi yang tak terhitung jumlahnya menyala dan redup saat ia dengan panik menghitung susunan semua jenis tanda naga di sekitar tubuh Qin Mu yang bergerak. Berdasarkan tanda-tanda itu, ia menghitung transformasi tanda naga di kulitnya. Dari sana, ia menghitung sirkulasi ki vital dalam tubuhnya, gerakan otot-ototnya, dan metode pengoperasian kekuatannya. Dia kemudian menghitung jalur operasi teknik Qin Mu dan jalur sirkulasi ki vitalnya dalam khazanah ilahinya. Jumlah perhitungan yang dibutuhkan terlalu banyak, dan semuanya rumit, tetapi kaisar manusia Tuo Yu tetap tenang dan masih memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia adalah ahli formasi terkuat di zamannya, dan prestasinya dalam aljabar bahkan mengalahkan Master Dao saat itu. Saat dia berdebat dengan Sekte Dao, tidak ada satupun dari mereka yang tidak yakin. Saat itu, para kaisar manusia di masa lalu telah melihat betapa kuatnya Qin Mu dan berspekulasi bahwa mereka hanya akan mengalami kekalahan di alam yang sama. Kekalahan adalah masalah kecil, tetapi itu adalah masalah besar jika mempertimbangkan penghinaan yang mereka terima. Itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain meminta kaisar manusia Tuo Yu untuk terlebih dahulu menghitung kelemahan Qin Mu sehingga mereka bisa memperoleh kesempatan untuk menang. Ini adalah tindakan ketidakberdayaan. Dia punya kekurangan. Mata kaisar manusia Tuo Yu berbinar. Sementara itu di bawah, Qin Mu bagaikan pisau panas yang memotong mentega saat ia berlari cepat menuju kaisar manusia Yi San. Kaisar manusia Tuo Yu berkata dengan sungguh-sungguh, kelemahannya ada di pusat manusianya. Tunggu sebentar, itu telah bergeser, sekarang ada di bahu kiri, tidak, sekarang ada di belakang. Di mana tepatnya? Kaisar manusia Lan Po bertanya dengan marah. Grandmaster, apakah Anda bisa melakukannya atau tidak? Kaisar manusia Tuo Yu hendak berbicara ketika kaisar manusia Yi San di bawah mengeluarkan jurus dewa terkuatnya yaitu God Sealing Finger. Jurus itu menarik perhatian semua orang. Jari penyegel dewa menyegel ki vital dan roh primordial dengan menyerang jiwa. Ini adalah seni ilahi yang digunakan kaisar manusia Yi San untuk melawan para dewa dari surga tinggi dan bahkan berhasil berkali-kali. Ketika dia mengetuk dengan jarinya, tidak ada ombak yang muncul dan tidak ada angin yang bertiup. Qin Mu sudah datang sebelum dia, dan mereka berdua hanya berjarak 1 mil, namun, serangan itu langsung mengenai inti alis Qin Mu, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Bagus, semua orang di jembatan memuji serempak. Jari dari Tuhan. Mari kita lihat seberapa sombongnya Little Overlord Body. Pada saat itu, jantung alis Qin Mu terbelah, dan embrio roh kecil muncul. Embrio itu menyatu dengan jiwanya dan berubah menjadi roh primordial. Lapisan formasi berputar dengan panik di matanya saat Bima Sakti melingkar dan matahari meletus. Dua sinar cahaya melesat keluar sambil bersenandung. Salah satunya menembus jari penyegel dewa oleh kaisar manusia Yi San semudah menghancurkan kayu busuk. Roh primordial yang begitu kuat membuat semua orang di jembatan terbelalak. Mereka melihat sinar cahaya lainnya melesat ke arah dada kaisar manusia Yi San dan menembus seni ilahi pelindung tubuhnya, menyebabkan cacat muncul. Pedang menginjak gunung dan sungai. Ki vital di sekitar tubuh Qin Mu yang mengamuk seperti naga tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang menenggelamkan kaisar manusia Yi San. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah yang terdiri dari 10.000 pedang bergemuruh keras saat kaisar manusia Yi San ditikam di sekujur tubuhnya sebelum jatuh tertelungkup ke sungai. Pedang kaisar pendiri lautan darah.
Tiba-tiba, 10.000 pedang itu menyatu, dan sungai yang panjang itu langsung tampak seolah-olah diwarnai dengan darah. Kepala-kepala dewa dan setan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas, menciptakan pemandangan pertumpahan darah yang mengerikan. Qin Mu bergerak ke samping dan menebas dengan pedangnya. Kaisar manusia Yi San bangkit dari lautan darah dan melayang ke hilir. Setelah beberapa saat, penglihatan itu menghilang, dan air sungai menjadi jernih kembali. Qin Mu menatap wajah masam Kaisar manusia Yi San yang melayang pergi. Tetua berambut putih dan gemuk itu menatapnya dengan ekspresi sedih. Qin Mu menggaruk kepalanya dan berkata, "Leluhur Yi San." Kaisar manusia Yi San membuat cipratan saat dia membalikkan tubuhnya hingga tengkurap sementara pantatnya menghadap ke langit dan melayang tanpa suara. Ketemu, mata Kaisar manusia Tuoyu berbinar, dan dia berkata dengan gembira, kelemahannya terletak pada dantiannya, yang ketiga dihitung dari ujung tulang punggungnya. Itulah sumber kelemahannya. Aku akan menghajar bajingan ini sampai mati. Lan Po penuh semangat saat dia membawa keranjangnya sambil melompat menuruni jembatan. Dia berlari cepat ke arah Qin Mu sambil tersenyum. "Qin kecil, biarkan nenek bertarung menggunakan senjata roh bersamamu." Kaisar manusia Tuoyu ragu-ragu sejenak, merasa bahwa ia mungkin telah melewatkan sesuatu. Tiba-tiba, ia menepuk kepalanya dan berteriak, "Aku salah. Ia hanya memiliki 3 harta karun ilahi dan bukan 4. Ia telah menggabungkan harta karun ilahi 6 arah dan harta karun ilahi 7 bintang menjadi 1. Aku menghitung menurut jalur sirkulasi 4 harta karun ilahi sehingga cacat yang dihitung berjarak ribuan mil dari cacat sebenarnya." Jangan bicara lagi. Sungai yang deras itu pun tenang, dan di bawah jembatan, Kaisar manusia Lan Po hanyut dengan segala macam senjata roh dari keranjangnya yang berserakan di sekitarnya. Kepahitan tergambar di wajahnya saat dia menggertakkan giginya sambil berkata, "Jangan bicara lagi, guru besar. Saat aku bergerak, aku tahu kau telah salah perhitungan." Wajah Kaisar manusia Tuoyu memerah, dan dia melihat ke Kaisar manusia lainnya di jembatan. "Aku tidak akan salah menghitung sekarang." Apa ekspresi ini? "Aku benar-benar tidak akan salah menghitung sekarang." Kaisar manusia lainnya memiliki ekspresi aneh, dan mereka semua terdiam. Tuoyu selalu menjadi yang paling dapat diandalkan di antara mereka, dan prestasinya dalam aljabar dikenal tak tertandingi di dunia. Namun melawan Tuan Tubuh Qin, kesalahan benar-benar muncul bahkan dengan prestasi aljabarnya. Saat menghadapi badan penguasa, seperti Qin Mu, kesalahan apapun dapat mengakibatkan penghinaan total. Demi tindakan pencegahan, mereka lebih suka tidak mempercayai perhitungan Kaisar manusia Tuoyu. Kaisar manusia Tuoyu marah dan melompat turun dari jembatan. "Kalian tidak percaya padaku. Apakah aku masih bisa salah? Aku akan turun dan melumpuhkan bocah ini agar kalian semua melihatnya." Kekuatan telapak bintang surgawi yang luar biasa. Di jembatan, leluhur kedua berkata dengan tenang, "Lihat, aku bilang perhitungannya salah, kan? Sekarang dia melayang. Jika kita percaya padanya, yang melayang sekarang adalah kita." Leluhur ketiga dan kaisar-kaisar terdahulu lainnya memiliki sentimen yang sama. Kaisar manusia Qingning menjulurkan kepalanya dan bersukacita atas kemalangan yang dialami yang lain. "Tuan, di mana kesalahan perhitunganmu sekarang?" Kaisar manusia Tuoyu tidak punya alasan lagi untuk hidup dan berkata dengan ekspresi tercengang, "Roh primordial. Aku salah menghitung roh primordialnya, roh itu lebih kuat dari yang kukira, tapi aku merasa bahwa aku telah melihatnya sekarang." Dia melompat keluar dari air dan mendarat di jembatan dalam keadaan basah kuyup. Dia tersenyum gembira. "Aku pasti tidak akan salah perhitungan kali ini, jadi aku pasti bisa memberitahumu di mana letak kesalahannya. Percayalah padaku sekali ini." Kaisar manusia terdahulu menguap sementara tatapan Kaisar manusia Qingning berkedip. "Karena Tuan sudah melihat kekurangannya, Tuan bisa turun lagi dan mengalahkan bajingan itu. Kami akan bersorak untuk Tuan." Kaisar manusia Tuoyu mengeluarkan senjata roh sempoa dan menamparkan kepala muridnya dengan senjata itu. "Sebagai seorang murid, kamu tidak hanya tidak mendukung gurumu, kamu bahkan bersukacita atas kemalanganku. Apa yang telah aku ajarkan kepadamu? Aku mengajarkanmu jalan perhitungan tetapi kamu belajar beberapa temperamen. Turunlah dan hajar dia untukku." Qingning menoleh untuk melihat Kaisar manusia Kongxian yang sangat gembira dan menendangnya dari jembatan. "Aku mengajarimu temperamen tetapi kamu mengolah beberapa mantra dengan kata-kata. Turunlah dan hajar dia untukku." Kaisar manusia Kongxian melihat Qin Mu bergegas mendekat dan segera melambaikan tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Kaisar manusia Qin memang tubuh penguasa, jadi tidak perlu bertarung. Qin Mu segera berhenti dan tersenyum. "Saya juga bukan orang yang suka berkelahi. Saya hanya merasa bahwa jalur
keterampilan, dan seni ilahi para leluhur dan guru agung masih dapat ditingkatkan, bahkan jika mereka sudah kuat. Jika Anda dapat terus mengembangkan kekuatan mereka, Anda pasti akan melampaui diri Anda di masa lalu. Terutama mantra leluhur Kongxian dengan kata-kata sangat luar biasa. Itu adalah seni ilahi paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Kaisar manusia Kongxian sangat gembira dan tidak dapat menahan kegembiraannya. Apakah kamu juga berpikir seni ilahiku luar biasa? Kinmu mengangguk, dan kedua tangannya bergerak saat dia berjalan di sungai. Dia membuat pose penyegelan dan berkata, ketika aku melihat leluhur menyerang leluhur King Ning, kamu menggunakan gerakan ini untuk langsung menyegel leluhur King Ning. Aku ingin tahu seni ilahi apa itu. Ini rahasia, kata segel. Kaisar manusia Kongxian tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat berbicara tentang seni ilahinya. Dia mengajari Kinmu secara pribadi cara menjalankan ki vital untuk rahasia, kata segel, dan cara berbicara. Inti dari mantra dengan kata-kata terletak pada seni ilahi gelombang suara dan seni ilahi jimat, menggabungkan gerakan tubuh, gerak kaki, dan teknik menjadi satu, lalu menambahkan susunan rune ki vital. Hanya dengan begitu Anda dapat menjalankannya. Lihat, dia menggunakan ki vitalnya, dan kakinya bergerak 2 kali lingkaran sementara tangannya saling bersilangan. Dengan ki vitalnya yang meledak, dia berteriak, segel. Dengan teriakan itu, ki vitalnya membentuk kata segel besar di bawah kakinya seperti tinta, dan mata Kinmu langsung berubah menjadi hitam. Dia tidak bisa mendengar suara apapun, kelima inderanya benar-benar terhalang. Dia bahkan tidak bisa merasakan ki vitalnya sendiri. Saat berikutnya, perasaan kelima inderanya telah tersegel lenyap. Seni ilahi yang luar biasa. Kinmu sangat gembira dan berkonsultasi dengan Kaisar Manusia Kongxian lagi. Kemudian, setelah beberapa saat, dia mencobanya sendiri, mengeksekusi rahasia, kata segel. Segel, sebuah tulisan segel besar langsung muncul di sungai di bawah kakinya. Kaisar manusia Kongxian tercengang. Dia berhasil mempelajarinya dengan sangat cepat. Dia mempelajari seni terbaik dalam hidupku pada percobaan pertama. Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh penguasa? Itu bukan hanya cerita yang dibuat-buat oleh Su kecil. Dia masih sedikit ragu. Setelah kepala desa memasuki Fengdu, dia menganggap berbohong kepada Kinmu tentang tubuh penguasa sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Dia sangat bangga akan hal itu dan tidak menyembunyikannya dari kaisar manusia sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa semua kaisar manusia, kecuali Kinmu, tahu bahwa tubuh penguasa itu palsu. Hanya pemuda itu yang tidak tahu apa-apa. Namun sekarang, kaisar manusia merasa bahwa Kinmu benar-benar bisa menjadi tubuh penguasa. Biarkan aku mengajarimu rahasia, kata kekuatan. Tatapan Kaisar Manusia Kongxian berkedip, dan dia menyampaikan rahasia kata kekuatan kepada Kinmu. Pemuda itu menguasainya dalam waktu singkat sekali lagi, dan ketika dia mengeksekusinya, kata kekuatan yang dibentuk oleh rune muncul di belakangnya. Dengan iringan temperamen kata kekuatan rune diaktifkan, dan kekuatan tubuh jasmaninya berlipat ganda. Kaisar Manusia Kongxian sangat tercengang. Mustahil menguasai mantra dengan kata-kata dalam waktu sesingkat itu. Saat ia menciptakan seni ilahi, usianya sudah setengah baya. Ia telah berkultivasi bersama Kaisar Manusia King Ning dan memiliki pencapaian temperamen yang mengagumkan, tetapi karena ingin membebaskan diri, ia mulai belajar keras dan mencapai pencapaian yang sangat tinggi dalam kaligrafi, rune, formasi, gerakan tubuh, gerak kaki, dan keterampilan tinju. Dia telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk menggabungkan semua yang telah dipelajarinya, dan baru kemudian dia berhasil menciptakan seni mantra pamungkasnya dengan kata-kata, mengambil alih jabatan sebagai Kaisar Manusia dan mengelola segel Kaisar Manusia. Semua sekte di dunia persilatan agak menghormatinya. Bagi Kinmu yang menguasai mantra dengan kata-kata hanya dalam waktu singkat, bukankah ini berarti dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam kaligrafi, rune, formasi, gerakan tubuh, gerak kaki, dan keterampilan tinju? Sekalipun dia memiliki pencapaian yang luar biasa tinggi dalam semua bidang itu, menguasai seni tertinggi yang telah dikuasainya selama puluhan tahun dalam waktu yang singkat itu sungguh sangat mencengangkan. Kinmu kemudian mempelajari rahasia kata tetap yang keluar dari telapak tangannya. Kata tetap muncul di depannya, dan ia menguasainya semudah yang lainnya. Kaisar Manusia Kongxian semakin tercengang. Tiba-tiba, leluhur ketiga angkat bicara. Kin kecil, kemarilah dan pelajari jurus ini dariku. Kaisar Manusia Kongxian terbangun dari keterkejutannya dan melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa banyak kaisar manusia telah turun dari jembatan beberapa waktu lalu dan berkumpul di sekitar mereka. Bahkan Lanpo, Yisan, Kikang, dan yang lainnya yang telah melayang turun juga hadir. Mereka semua menatap Kinmu dengan tatapan aneh.
Kaisar manusia Kongxian bingung dan minggir. Leluhur ketiga mengangkat telapak tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jurusku ini disebut Yin Yang Heaven Flipping Hands. Telapak tangan adalah Yin dan punggung tangan adalah Yang. Kiri dan kanan dapat saling melengkapi, atau kamu juga dapat melakukan dual Yin atau Yang, membalik surga dengan Yin dan Yang. Dia menjelaskan jalur sirkulasi tekniknya, dan dengan satu putaran tangannya, yang murni mengalir keluar seperti guntur, mengeluarkan serangkaian ledakan di sungai yang berdenting 100 kali. Sepanjang 10 mil, kekuatan telapak tangan yang murni meledak, dan gelombang naik puluhan meter tingginya. Telapak tangan leluhur ketiga terbalik, dan sebelum air sungai sempat mendarat, air itu langsung mengeras dan berubah menjadi patung-patung es yang cemerlang. Coba saja, kata leluhur ketiga kepada Qin Mu sambil melangkah mundur. Qin Mu merenungkannya sebelum tiba-tiba melangkah maju. Ketika dia membalikkan tangannya sebagai Yang, serangkaian ledakan terdengar di sungai, menyebar ke seluruh 10 mil. Selanjutnya, ketika dia membalikkan tangannya sebagai Yin dan kekuatan telapak tangan melesat keluar, air sungai membeku di udara. Leluhur ketiga mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nakin, pelajari jurus ini dariku. Leluhur kelima menghampirinya dan berkata, jurus ini disebut Five Thunder Heaven Rising Bell, dan ini adalah gabungan dari jurus petir dan jurus tinju. Ia lalu meninju. Seketika, sebuah bel berbunyi, dan petir menyambar tubuhnya, membentuk bel transparan besar yang berdenting di udara. Leluhur kelima bergerak dengan cekatan, tinju dan kakinya langsung dan efisien. Serangannya sederhana namun efektif. Pukulan dan tendangan apapun dapat membuat lonceng bergetar, dan lonceng pengangkat surga 5 guntur di sekitarnya terkadang membesar dan terkadang mengecil. Lonceng itu bergetar terus-menerus, kekuatannya meledak terkadang dalam dengungan dan terkadang dalam suara serak. Lonceng itu memiliki suasana artistik dan pesona tertentu. Dia memberikan lonceng pengangkat surgawi 5 guntur miliknya kepada Qin Mu yang penuh dengan antisipasi. Pemuda itu bergumam sendiri dengan ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Petir menyambarnya dari atas, dan setiap pukulan dan tendangan darinya memiliki kekuatan besar dan sangat berat. Bunyi lonceng bergema tanpa henti saat Five Thunder Heaven Rising Bell bergetar tanpa henti. Kekuatan mengalir melalui tinju dan kakinya untuk menyerang ke segala arah. Persis sama, leluhur kelima menyipitkan matanya dan menghela napas gemetar. Ayo, pelajari jurus dariku. Kaisar manusia Yisan melangkah maju dan berkata, seni ilahiku cocok dengan teknikku. Jalur sirkulasi ki vital yang berbeda dapat mengubah seni ilahi, sehingga ketika mereka meledak, akan ada kekuatan yang menakjubkan. Jurusku ini disebut Gua Surgawi dan Bima Sakti yang menggantung di langit giok. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tanpa disadari, Qin Mu telah mempelajari 1 atau 2 jurus dari semua 34 kaisar manusia. Dia akan menguasai semuanya dalam waktu singkat dan mengeksekusinya seperti orang sungguhan. Di alam yang sama, kekuatannya juga tidak kalah sama sekali. Leluhur kedua tampak muram. Ia menatap leluhur ketiga, leluhur keempat, dan mereka semua mengangguk tanpa suara. Kaisar manusia Qin, pergilah jalan-jalan di sekitar kota, kata leluhur kedua sambil tersenyum. Aku mendengar dari Little Su bahwa kau juga merupakan pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi. Jarang sekali kau bisa datang, jadi mengapa kau tidak bertemu dengan para pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi di masa lalu juga? Qin Mu sangat gembira. Aku berencana untuk melakukannya. Leluhur kedua menyingkirkan antara hidup dan mati. Sungai besar, jembatan panjang, dan perahu pesiar berdesir saat mengalir kembali ke lengan bajunya, dan Qin Mu segera berubah dari tubuh yang berdaging dan berdarah menjadi kerangka yang mengenakan pakaian. Dia bertanya tentang lokasi tempat mantan pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi tinggal dan memohon maaf kepada semua kaisar manusia. Baru setelah itu dia kembali ke kota dan pergi. Leluhur kedua dan seluruh kaisar manusia masa lalu kembali ke Aula Suci 5 Yang dan saling memandang dengan cemas sebelum menundukkan pandangan mereka. Apakah ada tubuh yang fana seperti itu? Aku tidak percaya. Kaisar manusia Kikang menghela napas gemetar dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan percaya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Aku juga tidak percaya. Kaisar manusia Lanpo menunjukkan ekspresi tidak percaya dan berkata, kita semua keras kepala seperti keledai dan tidak mau belajar dari Tuan kita, ingin menempuh jalan kita sendiri apapun yang terjadi. Akibatnya, aula kaisar manusia kita tidak pernah memiliki seni pamungkas yang diwariskan dengan benar karena setiap orang ingin menciptakan seni mereka sendiri. Teknik yang berbeda, seni ilahi yang berbeda, jadi jika ada yang ingin mempelajari teknik dan seni ilahi kita, itu akan sangat aneh. Namun, ia berhasil mempelajari semuanya, dan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu singkat yang kami habiskan di sungai,
ia mempelajari semua yang kami ajarkan kepadanya dan dapat menggunakannya dengan bebas seolah-olah ia telah bekerja keras selama 100 tahun. Leluhur kedua menghela napas dan berkata, aku menduga dia benar-benar tubuh penguasa. Su kecil mungkin benar secara tidak sengaja. Anak yang diremehkannya sejak dia masih muda ini benar-benar satu-satunya tubuh penguasa. Semua orang curiga, dan Kaisar Manusia Kikang berkata, apakah menurutmu Bratsu mencoba mempermalukan kita? Dia seharusnya tahu bahwa Bratkin adalah penguasa sejati, tetapi dengan sengaja mengatakan bahwa dia berbohong kepadanya sementara sebenarnya dia berbohong kepada kita untuk mempermalukan kita. Ada kemungkinan seperti itu. Kaisar Manusia Yisan menepuk pahanya dengan keras dan berteriak, itu gayamu, bocah. Dia muridmu jadi dia pasti sepertimu, berbohong tanpa mengedipkan mata. Tinju Kaisar Manusia Kikang berderak karena terkepal dan dia mencibir. Bocah itu pergi mencari leluhur pertama. Saat dia kembali, lihat bagaimana aku akan memberinya pelajaran. Begitulah cara kita memberinya pelajaran. Semua orang mencibir serempak. Pada saat itu, di wilayah rahasia di kedalaman reruntuhan besar, ada cahaya redup di kegelapan. Kepala desa melayang melalui reruntuhan kuno, datang ke dunia indah lainnya. Setelah berjalan sejenak, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Di hadapannya berdiri sekumpulan bangunan kuno yang memiliki keanggunan menarik dan memikat dari negeri asing yang tidak dimiliki oleh generasi sekarang. Dia mencari sejenak dan akhirnya menemukan orang yang dicarinya. Pria itu berdiri di depan sebuah prasasti batu di samping istana, tengah membaca tulisan yang tertera di sana. Apa yang dilihat leluhur pertama? Kepala desa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah reruntuhan terakhir dari era Kaisar Tertinggi. Ketika surga surgawi era Kaisar Tertinggi musnah, para penyintas yang tersisa melarikan diri ke sini dan membangun kembali suaka Kaisar Tertinggi. Tempat ini mirip dengan desa bebas mereka, tetapi musnah kemudian. Aku mencari sejarah mereka. Leluhur pertama tidak menoleh ke belakang. Catatan yang mereka tinggalkan terlalu sedikit, tetapi aku menemukan ini. Kepala desa sedikit tertegun saat melihat prasasti batu itu. Apa yang tertulis di sana? Legenda tubuh penguasa dari 40.000 tahun yang lalu. Kepala desa merasa seolah-olah dia telah disambar petir dan berdiri tercengang di depan prasasti batu. Legenda tubuh penguasa dari 40.000 tahun yang lalu. Bukankah tubuh penguasa adalah sesuatu yang dia buat untuk menipu Kinmu dan orang-orang di desa? Mungkinkah dunia ini benar-benar memiliki tubuh penguasa? Tidak, pasti ada kesalahan di sini. Mungkin tubuh penguasa dari 40.000 tahun yang lalu tidak sama dengan tubuh penguasa yang kujelaskan. Hatinya gelisah, dan berbagai macam pikiran membanjirinya. Namun, kepala desa adalah kepala desa, jadi dia segera menenangkan pikirannya. Mungkin benar-benar ada tubuh penguasa di dunia ini, yang merupakan sejenis tubuh roh. Karena terlalu kuat, orang lain menyebutnya tubuh penguasa. Tubuh penguasa semacam ini akan sangat berbeda dari tubuh penguasa yang kubuat. Dia menenangkan diri dan menatap prasasti batu itu. Prasasti itu ditulis menggunakan tulisan ras naga sehingga kepala desa hanya bisa meminta bantuan leluhur pertama. Apa yang tertulis di sini? Tulisan ras naga sangat dalam dan sulit dipahami, dan aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya. Leluhur pertama sangat mudah diajak bicara dan berkata, apa yang tertulis adalah bahwa sebelum Kaisar Tertinggi jatuh, keluarga bayi dari ras naga telah bertemu dengan seorang pemuda yang menyebut dirinya sebagai tubuh penguasa. Dia berbakat di banyak bidang dan dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Dia tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Dia memiliki pesona yang cemerlang dan bakatnya tak tertandingi. Tidak peduli apakah itu keterampilan pedang atau seni ilahi, mereka melampaui era Kaisar Tertinggi dengan pesat. Jadi, mereka bertanya kepadanya apa itu tubuh penguasa. Pemuda itu kemudian menjelaskan bahwa tubuh penguasa itu tak tertandingi. Sebelum embrio roh terbangun, ia akan terlihat seperti tubuh manusia. Namun begitu ia terbangun, ia memperoleh kekuatan tertinggi dan melampaui generasinya sendiri sambil juga memiliki bakat luar biasa. Sudut mata kepala desa berkedut. Kinmu berbeda dari tubuh roh lainnya karena dia sama sekali bukan tubuh roh. Harta karun ilahi embrio roh dari tubuh roh telah terbangun di awal namun harta karun ilahi embrio roh Kinmu telah ditutup. Harta karun ilahi embrio roh milik orang biasa juga ditutup, sehingga mereka tidak bisa berkultivasi. Di sisi lain, di bawah kebohongan kepala desa dan bantuan penduduk desa, Kinmu benar-benar telah membuka harta karun ilahi embrio roh yang tidak dapat dibuka. Sejak saat itu, ia meningkat dengan kecepatan yang luar biasa dan menunjukkan kemajuan yang cepat. Situasi seperti ini sebenarnya sangat mirip dengan apa yang tertulis di loh batu. Itu pasti suatu kebetulan.
Kepala desa menenangkan diri dan mendengarkan sekali lagi apa yang dikatakan leluhur pertama. Tubuh penguasa berkultivasi, ia melampaui tubuh roh lainnya dengan selisih yang sangat besar. Pemahamannya luar biasa, memahami semuanya dengan segera dan mampu memahami dengan analogi, menyimpulkan banyak hal dari satu kasus. Tubuh penguasa tidak ada bandingannya, tetapi masih ada musuh di dunia ini, hal-hal yang dikenal sebagai tubuh penguasa semu. Kepala desa menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang tertulis di situ mengatakan bahwa meskipun tubuh penguasa tak tertandingi, masih ada tubuh penguasa semu yang menjadi musuhnya, leluhur pertama menjelaskan dengan sabar. Tertulis bahwa tubuh penguasa dan tubuh penguasa semu bertarung memperebutkan takdir, yang memiliki hubungan di antara mereka. Tubuh penguasa semu akan bertarung melawan tubuh penguasa untuk merebut takdirnya, menjadikan diri mereka sebagai tubuh penguasa sejati. Aneh sekali, mengapa ada tubuh yang begitu luar biasa? Aku malu mengatakan ini, tetapi ketika aku mendengar tentang tubuh penguasa ini di masa lalu, aku hanya menganggapnya sebagai legenda. Aku tidak pernah menyangka legenda itu benar-benar nyata. Pikiran kepala desa terpesona, namun setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata dengan tergagap, "Leluhur pertama, apakah kamu pernah mendengar tentang legenda tubuh penguasa sebelumnya?" Leluhur pertama mengangguk, "Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat tubuh penguasa. Aku hanya menganggapnya sebagai legenda." Ekspresinya menjadi aneh. Ternyata ada tubuh penguasa yang segar dan luar biasa. Kepala desa terdiam. Tiba-tiba dia merasa bahwa dunia di sekitarnya menjadi tidak masuk akal dan beraneka ragam. Mungkinkah tubuh penguasa yang dia ciptakan benar-benar ada? Selain itu, mungkinkah itu sama persis dengan kebohongan yang dia gunakan untuk menahan Kinmu? Bukankah ini terlalu mustahil? Saat itu, untuk menenangkan penduduk desa, dia telah mengatakan kebohongan pertama tentang Kinmu sebagai tubuh penguasa. Selama bertahun-tahun, dia harus menambahkan kebohongan itu untuk menutupi dirinya sendiri, dan dia telah menciptakan sistem tubuh penguasa yang lengkap. Namun entah bagaimana deskripsi prasasti batu tentang tubuh penguasa itu sama persis dengan sistem tubuh penguasanya. Dia telah menggunakan kata-kata yang sama untuk berbohong kepada orang lain. Namun sekarang ketika membaca tentang hal itu di prasasti batu, dia sendiri mulai mempercayainya. Prasasti batu itu berada tepat di hadapannya, jadi dia tidak punya pilihan selain percaya. Namun kepala desa masih berjuang. Ia memikirkan inti permasalahan dan buru-buru bertanya, jika benar-benar ada tubuh penguasa, mengapa era kaisar tertinggi masih bisa dihapuskan? Tidak tertulis. Leluhur pertama menoleh dengan sedih dan berkata dengan suara tertekan, di hadapan angin yang bertiup kencang, kekuatan satu orang terlalu tidak berarti. Hehe, jadi apa jika dia adalah tubuh penguasa? Bukankah dia masih tidak dapat meredakan gangguan di alam semesta dan mengembalikan kedamaian ke dunia yang cerah? Tubuh penguasa ini mungkin telah terbunuh bahkan sebelum dia tumbuh dewasa. Atau mungkin nasibnya telah direbut oleh badan penguasa semu, atau dia bisa saja membiarkan dirinya putus asa karena tidak berdaya selama akhir era Kaisar Agung, bersembunyi di suatu tempat yang penuh penyesalan dan menjadi kura-kura sepertiku. Ada terlalu banyak kemungkinan. Seseorang terlalu kecil dalam menghadapi sejarah. Ia tampak berbicara tentang keadaannya sendiri ketika berbicara tentang tubuh penguasa dari 40.000 tahun yang lalu. Ketika ia selesai, ia mendesah dan tidak berbicara lagi. Kepala desa memeriksa prasasti batu dari kedua sisi sebelum menjadi bersemangat. Ia mengeluarkan tinta dan kertas untuk mencatat tulisan pada prasasti batu tersebut. Leluhur pertama mengangkat alisnya, dan kepala desa tersenyum dan berkata, "Aku akan menuliskan hal-hal ini dan membawanya kembali untuk dilihat oleh kaisar manusia lainnya." Tubuh penguasa sejati, benar-benar ada tubuh penguasa sejati. Aku telah mengambil tubuh penguasa sejati sebagai muridku untuk posisi kaisar manusia, lihatlah prasasti batu ini, itu pasti akan membuatku bahagia. Leluhur pertama memeriksanya dengan heran sebelum melanjutkan perjalanannya. Menurut prasasti batu, tempat suci Kaisar Agung telah musnah setelah era Kaisar Agung berakhir. Aku juga khawatir tentang desa bebas riang. Kepala desa segera menyusulnya dan bertanya, apa yang dimaksud leluhur pertama adalah? Saya khawatir dengan Carefree Village, kata leluhur pertama dengan sungguh-sungguh. Saya sudah lama tidak mendapat kabar tentang Carefree Village. Meskipun desa itu telah mengirim pesan beberapa kali dan menyampaikan perintah dari Founding Emperor, saya menduga bahwa desa itu bukan lagi Founding Emperor yang pemberani dan ambisius seperti sebelumnya. Carefree, hehe. Dia yang tidak memikirkan masalah yang jauh akan segera menemukan penderitaan di dekatnya. Mereka sudah tinggal terlalu lama di Carefree Village. Saya menentang pembangunannya saat itu dan ingin berjuang sampai akhir.
Kepala desa bergumam ragu-ragu pada dirinya sendiri sebelum bertanya, jadi tujuan leluhur pertama adalah untuk menemukan orang-orang dari era Kaisar Pendiri. Era Kaisar Tinggi telah berlalu terlalu lama, jadi tidak mungkin ada yang selamat yang bertahan sampai sekarang. Tidak, masih ada orang yang hidup. Kaisar pertama melihat sekeliling. Tempat suci Kaisar tertinggi ini telah mengumpulkan para penyintas era Kaisar tertinggi dan telah melalui banyak tahun pengembangan. Kekuatan mereka tidak kecil dan tidak akan kalah dengan kekuatan desa bebas saat ini. Tempat ini kemudian diserbu oleh musuh, dan aku menemukan dari catatan yang tersebar dari reruntuhan di luar bahwa ada orang yang melarikan diri hidup-hidup untuk membuat kampung halaman lain. Aku ingin menemukan mereka untuk bersekutu dengan desa bebas, jadi mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kepala desa tampak serius sejenak. Jika periode paling makmur dari era Kaisar Pendiri tidak dapat menggulingkan surga, maka bahkan jika Anda menemukan mantan bawahan Kaisar Pendiri, peluang Anda akan jauh lebih rendah daripada mereka yang berada di periode makmur. Jika Anda tidak menemukan mereka untuk bersekutu bersama selama masa terkuat Anda, apa gunanya menemukan mereka sekarang? Ekspresi leluhur pertama berubah sedih, dan dia berkata dengan nada kesal, "Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa jika mereka terus bersembunyi di desa Carefree dan tidak melakukan apapun, tidak akan ada harapan selamanya. Aku harus melakukan sesuatu, sibuk. Jika aku tetap diam, pikiranku menjadi liar. Aku melihat rekan-rekanku sekarat di depanku, aku melihat bencana yang memusnahkan semua orang, aku melihat orang-orang berjuang di tempat yang mengerikan seperti neraka. Aku harus melakukan sesuatu." Dia bersikeras dan penuh obsesi. Namun, kepala desa memahami perasaan dan sentimennya. "Aku akan pergi bersamamu." Ketika Kinmu tiba di kediaman para master sekte terdahulu dari sekte suci surgawi di Fengdu, dia memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak utusan hantu dan pelayan hantu sedang bergegas ke sana kemari. Dibandingkan dengan Kaisar Manusia masa lalu yang miskin di aula Kaisar Manusia, tempat ini jauh lebih ramai dengan hantu yang datang dan pergi. Istana-istananya juga luar biasa megah, membuatnya jelas bahwa para pemimpin sekte masa lalu dari kultus orang suci surgawi menerima persembahan dari kultus orang suci surgawi. Mereka tidak seperti Kaisar Manusia masa lalu dari aula Kaisar Manusia yang karena jumlah orangnya sedikit tidak memiliki seorang pun untuk menyapu makam mereka dan semuanya dilanda kemiskinan. Hanya leluhur pertama, yang jasadnya membatu dan berdiri di ibu kota Giok kecil, masih menerima persembahan dari waktu ke waktu, jadi ada sejumlah jatah di rumahnya, cukup untuk memberikan bantuan materi kepada leluhur kedua, leluhur ketiga, dan yang lainnya. Istana-istana sekte orang suci surgawi berdiri berderet-deret dengan ubin berkaca dan kasau berwarna merah tua. Istana-istana itu dihiasi dengan indah dan memiliki beberapa lapis menara dan paviliun. Di antara istana-istana terdapat berbagai formasi koridor panjang sebagai lorong untuk menghubungkan istana-istana tersebut. Banyak setan membawa segala macam karangan bunga dan piring buah sepanjang waktu. Seluruh tempat itu ramai dengan aktivitas. Kinmu menghela napas dengan sedih. Orang-orang di sini juga telah menjadi hantu, tetapi perlakuan yang mereka terima sangat berbeda. Ia pergi ke sebuah istana dan mendongak untuk melihat. Tempat itu disebut Aula Zuyang, jadi ia berpikir, mungkinkah ini aula istana Master Sekte Zuyang? Master pemotong Zuyang adalah Master Sekte orang suci surgawi sebelum Li Tianxing. Kinmu tidak tahu banyak tentang prestasi masa lalunya, hanya saja gunung kedatangan orang suci memiliki aula Zuyang. Dia tidak pernah menyangka akan ada satu di Fengdu juga. Di depan aula itu ada seorang pemuda yang sedang memahat singa penjaga dengan pahat. Di sampingnya, beberapa setan sedang memunguti pecahan batu. Kinmu hendak memasuki aula ketika pemuda itu bertanya, "Untuk apa kamu ke sini?" Kinmu tersenyum dan berkata, "Aku di sini untuk mencari Master Sekte Zuyang." Pemuda itu memeriksanya dari atas ke bawah sebelum meletakkan palu dan pahatnya. Di sampingnya, seorang setan mengangkat piring giok untuk mengambilnya. Setan lain mengambil baskom giok untuknya mencuci tangan sementara setan lain menawarkan handuk. Pemuda itu membersihkan tangannya dan bertanya dengan heran, "Kamu belum pernah melihat Master Sekte Zuyang sebelumnya? Kamu adalah Master Sekte Zuyang?" Kinmu bertanya dengan heran. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum. "Benar. Kulihat kalian semua tinggal tulang belulang, jadi seharusnya kalian masih hidup. Namun, anehnya, kalian bukan Li Tianxing. Dia adalah muridku, jadi aku tidak akan melupakannya. Kalian adalah pemimpin sekte berikutnya." Ketertarikannya pun muncul dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Kalian menyingkirkan Li Tianxing?" Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jiwa Master Sekte Li sudah tercerai-berai. Dia mempertaruhkan nyawanya melawan Xing'an, tetapi dia tidak berhasil mengalahkannya.
Meskipun aku tidak tahan dengan karakter Master Sekte Li, dia masih tahu bagaimana cara bertobat tepat sebelum dia meninggal. Itu benar-benar pengakuan. Jiwanya tercerai-berai. Hebat. Master Sekte Zhu yang bertepuk tangan sambil tertawa. Kematian yang hebat. Selama tahun-tahun terakhirku, aku tidak ingin melepaskan jabatan itu sehingga bocah itu memanfaatkanku ketika aku sedang mengolah teknik misteri 9 layu 9 berkembang dan menantangku ketika ki dan darahku telah layu. Dia melukaiku dengan parah dan merebut posisi Master Sekte. Aku terluka parah, tetapi ketika hidupku berakhir, bajingan itu masih datang untuk meneteskan air mata buaya di depan kuburanku. Qin Mu tercengang. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bolehkah aku bertanya di mana Patriark Suci Surgawi? Siapakah Patriark Suci Surgawi? Master Sekte Zhu yang tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Kau berbicara tentang paman senior kecilku, kan? Selama tahun-tahun terakhir guru besarku, dia menerima seorang murid. Paman senior kecilku belum pernah menjadi Master Sekte sebelumnya dan dia bahkan lebih muda dariku. Setelah aku memukuli guruku sampai mati, dia malah menyalahkanku sehingga ingin menyingkirkannya juga. Namun, saya takut orang-orang di sekte akan mengeluh, jadi saya memberinya jabatan kosong sebagai Patriark Sekte Orang Suci Surgawi, dan mengirimnya jauh-jauh, guru, ke sini. Pemimpin sekte kecil Sekte Orang Suci Surgawi kita ada di sini untuk mengunjungi kita. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari istana dari samping. Dia juga memiliki penampilan yang tampan dan tampak berusia 30-40 tahun. Dia memiliki penampilan yang agung dan sangat tampan. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia datang dan bertanya dengan heran, pemimpin sekte kecil. Sekte Orang Suci Surgawi kita telah mengubah pemimpin sekte lain. Bagaimana kamu mati? Master Sekte Zhu yang tersenyum. Master sekte kecil belum meninggal. Lihat, dia dalam bentuk kerangka. Dia di sini untuk mencari adik laki-lakimu, yang merupakan paman senior kecilku. Pria berjubah hitam itu berjalan mendekat dan memeriksa Qin Mu. Dia tersenyum. Kau memang belum mati. Apakah kau menerima murid? Qin Mu segera menyapanya dan berkata, salam, Master Sekte Yulian. Saya belum menerima murid. Jangan menerima murid terlalu cepat. Semakin cepat kau menerima murid, semakin cepat kau akan mati. Lihat, aku dibunuh oleh murid baikku. Master Sekte Yulian berbalik dan menunjukkan pedang di belakang dadanya. Ia kemudian mengulangi peringatannya dengan niat baik. Lihat, pedang ini ditusukkan di sana oleh murid baikku. Master Sekte Zhu yang merasa senang dengan dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, Master, Anda masih punya muka untuk membawa pedang itu. Apa yang Anda katakan ketika Anda membunuh nyonya besar? Master Sekte Yulian terkekeh dengan ekspresi senang. Nyonya buyutmu ingin mewariskan jabatan itu kepada adik laki-lakimu, jadi jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menjadi guru suci Master Sekte? Lalu bagaimana kau bisa membunuhku untuk menjadi Master Sekte? Benar, siapa yang dibunuh oleh Master Sekte kecil untuk menjadi guru suci Master Sekte? Wajah Qin Mu menghitam. Setelah beberapa saat, dia baru ingat bahwa dia tidak punya wajah yang bisa menghitam. Tradisi Sekte Iblis Surgawi tampak sedikit berbeda dari apa yang dibayangkannya. Tidak hanya tidak ada hukuman 3 pisau dan 6 lubang untuk membunuh seorang pemimpin sekte, itu sebenarnya semacam kebajikan tradisional. Para pemimpin sekte memperlakukan pembunuhan pemimpin sekte untuk mengambil posisi mereka sebagai suatu kehormatan. Saya tidak pernah membunuh siapapun. Saya dipilih oleh Patriark Suci Surgawi yang mengangkat saya menjadi pemimpin sekte, kata Qin Mu sambil menahan amarahnya. Guru, pemimpin sekte Yulian melambaikan tangan kepada seorang gadis muda. Guru sekte kecil ada di sini, dan dia orang aneh. Dia sebenarnya tidak membunuh pemimpin sekte sebelumnya dan hanya naik ke posisi pemimpin sekte. Gadis muda itu keluar dari istananya dan menuju ke sisi mereka. Dia kemudian berkata dengan heran, benar-benar ada kejadian seperti itu. Kamu tidak merayu tuanmu, merusak hati dao mereka, atau membuat mereka kalah darimu dalam pertarungan. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, Patriark Suci Surgawi yang membuat keputusan dan menyerahkan jabatan itu kepadaku. Merusak tradisi sekte Orang Suci Surgawiku. Gadis muda itu menawan, dengan 2 anting perak besar dan berkilauan di telinganya. Namun, dia sedikit meremehkan Qin Mu saat berkata, bertarung dengan otak dan otot melawan guru adalah tradisi baik sekte Orang Suci Surgawiku, dan kau benar-benar membuang tradisi ini. Membosankan sekali. Jika kau tidak menantang guru, bagaimana generasi berikutnya bisa menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya? Posisimu sebagai guru sekte tidak dicapai melalui metode yang tepat. Qin Mu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa.
Gadis muda itu pasti berasal dari keluarga Si, dan berdasarkan urutan Master Sekte terdahulu, dia pastilah Master Sekte Si Yuanwei, leluhur nenek Si. Keluarga Si jarang memiliki pemimpin sekte, tetapi masih ada satu atau dua. Si Yuanwei adalah salah satunya. Awalnya aku adalah orang suci dari Sekte Suci, tetapi kemudian aku membuat Master Sekte Fu Yun jatuh cinta padaku dan merusak hati daunnya. Master Sekte Fu Yun kemudian mendesah sedih dan berkata bahwa Sekte Suci pasti akan lebih kuat di tanganku, jadi dia mencerahkanku dan menjelaskan kebijaksanaanku. Namun, kamu mengandalkan bantuan Patriark untuk mendapatkan posisi Master Sekte, jadi kamu dianugerahkan secara tidak sah. Master Sekte Zhu yang mencibir. Nyonya, orang yang menyerahkan jabatan itu kepadanya adalah paman senior kecilku, jadi sekarang kau tahu betapa salahnya menyerahkan jabatan itu kepada paman senior kecil, kan? Paman senior kecil merusak tradisi lama sekte orang suci surgawiku setelah menjadi patriark orang suci surgawi. Master sekte kecil ini tidak menyingkirkan atau bahkan melukai master sekte sebelumnya dan masih punya muka untuk mengunjungi kita. Wajah si Yuanwei sedikit memerah. Kupikir Wen Yuan kecil tampak tampan dan akan merusak hati dauku, merebut posisi pemimpin sekte dariku, jadi aku tidak pernah berharap gurumu akan membunuhku. Namun, Wen Yuan benar-benar menghancurkan hatiku dengan melakukan hal seperti itu. Bukankah dia sudah mati? Kita bisa memanggilnya untuk bertanya, Guru Hujun, apakah Anda melihat Wen Yuan? Seorang pria tampan yang mempesona berjalan mendekat sambil tersenyum. Saya baru saja melihatnya. Dia diganggu oleh kerangka besar yang konon berasal dari dunia orang hidup. Kerangka itu melilitnya dan menangis, membuatnya menangis terseduh-seduh. Dia seharusnya sedang menyeka ingusnya di suatu tempat sekarang. Ini, pemimpin sekte baru dari sekte suci kita, kata si Yuanwei tanpa peduli. Jabatannya sebagai pemimpin sekte tidak diberikan dengan benar. Jabatan itu sebenarnya tidak diperebutkan tetapi diwariskan. Sungguh memalukan, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Wajah Master Sekte Hu Jun berubah dingin dan dia mencibir. Tentu saja, setiap zaman melahirkan seorang jenius baru di tanah yang mulia ini, dan setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Orang-orang zaman sekarang telah merosot, dan bahkan posisi Master Sekte Suci tidak lagi diperjuangkan. Apakah kamu memiliki pegangan yang kuat terhadap kekaisaranmu? Kinmu tetap sabar. Rekan-rekan Master Sekte, saya didukung oleh para Master Aula dari 360 Aula dan para pelindung serta Raja-Raja Surgawi. Baru pada saat itulah saya naik ke posisi Master Sekte. Sejujurnya, Sekte Suci semakin berkembang di tangan saya dan jauh melampaui masa lalu. Kata-kata yang hebat. Beberapa mantan pemimpin sekte lainnya berjalan mendekat, dan seorang pria tampan mencibir ketika mendengar kata-katanya. Makin berkembang, kudengar kekaisaran perdamaian abadi adalah yang berkuasa sekarang di dunia orang hidup. Kekaisaran itu telah mencaplok dunia, jadi bagaimana kau bisa membuat sekte suci itu berkembang? Apakah kau akan mengkhianati sekte itu untuk mencari kejayaan, membiarkan kaisar menjadi pemimpin sekte? Kinmu menahan amarahnya dan tersenyum. Siapa ini? Pria tampan itu membuka kipas lipatnya dan berkata, kau tidak pergi ke Aula Yue Guang di gunung kedatangan suci milikku. Aku adalah Master Sekte Yue Guang. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku belum pernah memberi penghormatan kepada kayu busuk di Aula sebelumnya. Di Gunung Saint Rival, aku hanya menghormati si penebang kayu, Master Pendiri, dan juga 3 raja. Di mataku, para Master Sekte lainnya hanyalah lalat dan tidak layak untuk dihormati. Berani sekali. Beberapa Master Sekte lainnya maju dan Kinmu melihatnya. Semua orang di sana adalah pria tampan dan wanita cantik. Hal itu menciptakan perbedaan yang jelas antara Sekte Iblis Surgawi dan Aula Kaisar Manusia. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, siapapun bisa menjadi Kaisar Manusia di Aula Kaisar Manusia karena mereka tidak peduli dengan penampilan mereka, membiarkan kulit mereka menua. Mereka jarang mempertahankan kemudaan mereka. Namun, para pemimpin sekte dari sekte orang suci surgawi berbeda. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung memiliki 7 tulisan penciptaan, dan mengolahnya dapat membuat seseorang mempertahankan penampilan mereka selamanya. Mereka bahkan dapat mengembalikan penampilan mereka seperti saat mereka masih muda. Kinmu melihat para master sekte suci. Mereka kebanyakan adalah pria dan wanita muda yang tampak cantik. Bahkan patriark muda itu pun tampak muda dan memperhatikan penampilannya. Ketua sekte kecil juga kemungkinan besar tidak memberi penghormatan kepadaku, Feng Qiangu di Aula Qiangu, kan? Ketua sekte Qiangu melangkah maju dan mencibir. Jabatanmu sebagai ketua sekte diwariskan dan tidak direbut dengan kekuatanmu sendiri. Asal-usulmu tidak pantas dan kau masih berani mengatakan bahwa kami adalah lalat dan tidak pantas dihormati.
Apa yang kau miliki yang pantas kami hormati? Benar sekali, kamu dikukuhkan secara tidak sah, jadi bagaimana kamu punya muka untuk mengunjungi kami dan bertemu dengan leluhurmu? Kau bahkan tidak menghormati aturan pemujaan suci dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami, leluhurmu. Bukankah kau menipu Tuan dan menghancurkan leluhurmu di usia muda seperti ini? Guru sekte kecil, hal ini berlanjut untuk sementara waktu. Diam, teriak Kinmu dengan marah karena dia tidak tahan lagi. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan membuka jubahnya ke kedua sisi sambil berkata dengan keras, ketika aku menggantikan posisi itu, mata pencaharian para pengikut sudah hampir melarat dan masih banyak hal yang harus diselesaikan. Ini adalah kekacauan yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte sebelumnya, Li Tianxing, untukku. Setelah menduduki posisiku, aku memperbaiki kelebihan dan kekurangan, bersekutu dengan perdamaian abadi untuk mengusir agama Buddha dan menimbulkan kerusakan serius pada sekte Dao, menyebabkan kedua tempat suci besar ini mengakui kekalahan. Aku mengubah hukum dan membersihkan jalan, memperluas ajaran, mendirikan aula sekolah, mendirikan akademi orang suci surgawi, mengumpulkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari semua sekte dan aliran sesat di dunia untuk memperbaiki reputasi aliran sesatku. Aku telah menemukan bentuk pedang ke-18 dan membangun roh primordial di 6 arah. Orang-orang dari sekte saya sekarang berada di tempat yang menonjol dalam radius 10.000 mil dari timur ke barat. Yang tertinggi adalah guru kekaisaran perdamaian abadi dan yang terendah adalah rakyat jelata dan pion. Di semua lapisan masyarakat, ada orang-orang dari sekte kami. Dengan kultivasi alam 7 bintangku, aku sudah mencapai sejauh ini. Dia melihat sekeliling para master sekte suci masa lalu dari sekte iblis surgawi dan mencibir. Bagaimana dengan kalian? Di bawah tanganmu, sekte suci telah jatuh ke jalan iblis dan disebut sekte iblis surgawi, dimarahi dan diberhentikan oleh semua orang. Apa yang disebut jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa, tetapi Anda telah mengambil jalan orang suci yang sangat bagus dan menyempurnakannya menjadi jalan setan, mengubahnya menjadi kultus setan. Seorang orang suci harus menetapkan kebajikan, jasa, dan idenya dalam tulisan, jadi apa yang telah kalian lakukan? Saya menghormati Santo penebang kayu karena menyampaikan kitab sucinya di atas batu dan memberikan keterampilan kepada semua usia. Saya menghormati Founding Master karena telah menguraikan kebijaksanaan seorang bijak kuno, mendirikan sebuah aliran sesat, dan menuangkan ide-idenya dalam tulisan. Saya menghormati 3 pemimpin sekte Hall of Three Kings yang mengorbankan diri mereka di saat-saat bahaya untuk mempertahankan warisan. Tapi bagaimana dengan kalian? Kinmu mencibir. Apa jasa yang telah kalian bangun? Kebajikan apa? Ide apa? Salah menafsirkan ajaran, mengolah teknik iblis, membuat sekte orang suci surgawi harus membawa reputasi sekte iblis. Bagaimana aku bisa punya muka untuk bertemu dengan para leluhur? Apakah jasa yang kalian bangun sebesar jariku? Apakah kalian memenuhi syarat untuk menjadi master sekte? Memenuhi syarat untuk menjadi guru suci? Aku di sini bukan untuk mencari kalian, karena kalian biasa-biasa saja dan bahkan tidak punya muka untuk bertemu denganku. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Para master sekte suci dari sekte Santo Surgawi bahkan lebih banyak jumlahnya daripada kaisar manusia di aula kaisar manusia, tetapi kebanyakan dari mereka telah meninggal dengan menyedihkan sehingga kultivasi mereka belum cukup tinggi untuk memasuki Fengdu. Dengan demikian, jumlah master sekte suci di Fengdu tidak jauh lebih banyak. Meski begitu, ada sekitar 30 master sekte yang berkumpul, dan mereka merupakan kekuatan besar lainnya di Fengdu yang hanya sedikit orang yang berani memprovokasi. Pidato panjang Kinmu telah mengejutkan semua orang, dan situasi menjadi sangat dingin. Tiba-tiba, suara sang patriark muda terdengar oleh mereka. Apa yang terjadi? Semua orang ada di sini. Aku terlambat, aku terlambat. Kinmu menoleh dan melihat keringat dingin di dahi patriark muda itu. Dia bergegas mendekat dengan kerangka besar naga kilin yang mengikutinya dari dekat. Patriark muda itu bergegas mendekat dan masuk ke kerumunan. Keringat dingin di dahinya mengucur saat dia terkekeh. Para master sekte, bagaimana mungkin pembicaraan sederhana berubah menjadi pertengkaran? Ini adalah master sekte orang suci surgawi saat ini, bakat luar biasa di zaman sekarang yang berpegang teguh pada ajaran di atas batu. Master sekte Qin ada di sini untuk menemuiku, jadi ayo, datanglah ke tempatku untuk duduk. Para pengikut sekte suci telah membakar beberapa barang bagus untukku. Para master sekte iblis surgawi di sekitarnya tidak bergerak. Keringat dingin membasahi dahi patriark muda itu saat dia menarik pakaian Kinmu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kata-katamu terlalu kejam. Tundukkan kepalamu dan minta maaf kepada para leluhur. Minta maaf. Tidak perlu. Master Sekte Zhu yang tertawa keras dan berkata dengan santai,
Tubuh kecil Master Sekte Qin benar-benar bisa meledak dengan kata-kata yang begitu mencengangkan dan begitu keras sehingga bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Kami semua tercengang. Ekspresi kepala suku muda itu sedikit berubah. Pemimpin Sekte Zhu yang tampak marah, karena semakin manis senyumnya, semakin besar amarahnya. Qin Mu tersenyum dan berkata, Master Sekte Zhu yang mencoba menyiratkan sesuatu, jadi mengapa dia tidak mau mengungkapkan pikirannya? Patriark muda itu sangat cemas sementara Master Sekte Zhu yang hanya tersenyum. Master Sekte dari Sekte Orang Suci Surgawi harus pandai dalam pertarungan dan tidak berbicara dengan mulut yang licin. Posisimu sebagai Master Sekte diperoleh dengan tidak benar, tetapi karena Li Tianxing sudah mati, mengapa kita tulang-tulang tua tidak menggantikannya untuk mengujimu? Mari kita lihat apakah kamu memiliki hak untuk menjadi guru suci Master Sekte. Sang Patriark muda buru-buru menarik ujung kemeja Qin Mu, memberi isyarat agar dia menolaknya. Untuk bertarung di alam yang sama. Sejujurnya, aku baru saja mengalahkan semua orang di aula Kaisar Manusia. Qin Mu dengan lembut menepis tangannya dan berkata sambil tersenyum, semua Kaisar Manusia di aula Kaisar Manusia adalah tokoh-tokoh papan atas dan melawan mereka melelahkan. Sedangkan untuk mantan Master Sekte, jika kita bertarung di alam yang sama, suaranya menjadi acuh tak acuh. Datanglah semuanya sekaligus. Keringat membasahi dahi sang Patriark muda bagai hujan. Ekspresi para pemimpin sekte terdahulu berubah drastis, dan pemimpin sekte Yulian terkekeh. Pemimpin sekte Qin sangat antusias, tetapi bagi kita untuk pergi bersama-sama, bukankah kau terlalu sombong? Misalnya, izinkan aku menguji metode pemimpin sekte Qin terlebih dahulu. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Wilayahmu tidak cukup, satu alam sebagai satu surga, satu kerangka berpikir sebagai satu jalan. Aku berdiri di atas jalan itu sambil melihat kalian semua, melihat semuanya dengan jelas. Aku meminta kalian semua untuk berkumpul karena aku menghormati orang tua. Jika Master Sekte Yulian ingin melawanku sendirian, bukankah kau akan melebih-lebihkan dirimu sendiri? Patriark muda itu menghela napas panjang sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Guru Suci, kalian harus menepati janji saat berbicara. Semua orang menyegel makhluk surgawi, hidup dan mati, dan jembatan ilahi, ketiga harta ilahi yang agung ini. Mengenai apakah kalian ingin bertarung sendiri atau pergi bersama, semuanya terserah kalian. Bagaimanapun, aku bukan guru suci, jadi lakukan saja apa yang kalian suka. Master Kultus Yulian adalah orang pertama yang menyegel tiga harta karun ilahi agungnya dan melangkah maju. Dengan teriakan, teknik iblisnya meledak. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agungnya menyusuri jalan iblis, dan dia benar-benar seorang master hebat jalan iblis. Dia telah memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung hingga ke ujung jalan iblis. Mengambil satu langkah adalah serangkaian hantu. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung hanyalah tulisan yang belum lengkap dari teknik tiga ramuan tubuh penguasaku, namun tetap saja itu disempurnakan menjadi jalan iblis olehmu. Qin Mu menyipitkan matanya dan menyerang dengan telapak tangannya. Dia secepat kilat dalam memukul hantu-hantu itu. Kekuatan telapak tangan bintang surgawi yang luar biasa. Ledakan. Master Sekte Yulian terbang kembali dan menciptakan lubang berbentuk manusia di aula Zuyang. Selanjutnya, serangkaian suara gemuruh terdengar dari aula. Master Sekte Yulian telah menabrak lebih dari selusin dinding dan masih tidak bisa berhenti. Akhirnya, awan jamur muncul 10 mil jauhnya. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak benda yang telah ditabraknya sebelum berhenti. Semua orang belum sadar ketika Qin Mu bergerak dan datang ke belakang Master Sekte Zuyang. Reaksi pria itu sangat cepat, dan dia menerkam ke depan, berubah menjadi bayangan yang menempel di lantai. Qin Mu menghentakkan kaki ke lantai, dan tanah terbelah, menciptakan parit yang dalam. Tubuh asli Master Sekte Zhu yang terguncang keluar dari wujud bayangan hitam, dan sebilah pisau menebas tepat ke wajahnya. Dia berteriak marah, dan tubuh kura-kura hitam muncul. Perisai besar itu terbelah saat mengenai pisau dan dia terpental bersama dua bagian perisai yang patah. Qin Mu bergegas masuk ke dalam kelompok mantan pemimpin sekte dan bergerak seperti hantu. Semua orang tercengang, tetapi mereka tidak membuang waktu sebelum membalas setelah merasakan serangannya. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terdengar saat seni ilahi Master Sekte Yue Guang mengenai tubuh Feng Qiangu, dan pedang iblis Feng Qiangu menusuk dada si Yuan Wei. Dalam sekejap, semua orang menjadi kacau. Patriark muda itu segera mundur untuk menghindari keributan itu. Dia kemudian melihat tanah terbelah dan hancur. Seluruh aula Zhu yang hancur berkeping-keping di bawah serangan berbagai seni dewa, dan aula yang hancur itu melayang ke langit. Semua orang melompat-lompat di sekitar puing-puing itu.
Kepala mereka terkadang terangkat dan terkadang tertunduk. Terkadang mereka menjadi bayangan di suatu pilar, dan terkadang mereka berubah menjadi binatang buas yang terbang atau melompat. Apa yang kau gunakan adalah pedang Dao dari Sekte Dao, dasar pengkhianat. Seorang mantan pemimpin sekte meraung marah saat ia menderita ratusan pedang. Ia kemudian jatuh tersungkur. Bajingan, ini adalah teknik biara petir besar. Ini adalah seni ilahi dari Little Jade Capital. Keterampilan pedang apa ini? Bang, bang, bang. Sosok-sosok jatuh sementara istana yang hancur menjulang semakin tinggi. Di atas ubin kaca dan kasau berwarna merah tua, tubuh Kinmu dan Master Sekte Hu Jun bersilangan. Kinmu menggunakan rahasia kata segel untuk menyegel kelima indera lawan-lawannya. Dia kemudian berbalik dan menggunakan Yin Yang Heaven Flipping Hands, dan dengan mengangkat dan menurunkan telapak tangannya, dia membuat Master Sekte Hu Jun muntah darah saat dia jatuh. Ubin kaca aula besar itu terbelah saat Master Sekte Yan Ji datang. Namun, yang menyambutnya adalah seni dewa besar dari Kinmu, Gua Surgawi dan Bima Sakti yang menggantung di langit giok. 10.000 bintang membawa kekuatan telapak tangan yang mengerikan turun dari langit, menembus seni ilahi Master Sekte Yan Ji seperti kayu busuk. Telapak tangan Kinmu dengan kejam menghantamnya ke tanah dengan Bima Sakti. Ledakan. Di udara, banyak pagar yang runtuh dan tembok yang bobrok jatuh, dan tanah bergetar hebat. Di tempat banyak master kultus iblis surgawi mendarat, ada telapak tangan besar yang luasnya 3 hingga 5 bidang. Pencuri tua yang lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Kinmu mendarat di tanah dan membersihkan debu dari pakaiannya. Dia menatap patriark muda yang tercengang dan tersenyum. Patriark, mari kita pergi ke tempatmu untuk berbicara.